Ya pemirsa, untuk mendalami kasus ini di studio kami Apa Kabar Indonesia Siang telah hadir narasumber kami psikolog anak dan remaja Mbak Vera Ita Biliana. Selamat siang Mbak Vera. Siang Mbak Nadila, siang Mbak Hana. Oke, tapi sebelum kita mendalami lagi dialognya bersama dengan Mbak Vera, kita juga akan mengupdate informasi terkini. Pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Goldi, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa. Terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa kurang lebih 31 anak di bawah umur yang dilakukan terduga pelaku dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Saat ini pemirsa, pada hari Rabu kemarin dilakukan penggeledahan di rumah tersangka berinisial S berusia 21 tahun ini di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyataman di Kabupaten Jepara, dan di lokasi tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, yakni berupa ponsel, SIM card, kemudian alat kontrasepsi, baju, dan juga topi yang dilakukan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya. Kasus kekerasan seksual ini tengah juga ditangani oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Departemen DP3 AP 2KB, di mana untuk ke-31 korban ini akan dilakukan pendampingan. Namun sejauh ini informasi yang kami terima dari Ibu Ririn, ini ada 2 korban yang sudah didampingi secara psikologi terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka. Karena memang rata-rata dari korban ini pemirsa berusia kurang lebih 12 hingga 17 tahun, di mana ini rata-rata untuk korbannya berasal dari Jepara. Namun tak hanya dari Jepara saja, ini ada juga yang berasal dari berbagai kota seperti Semarang, Lampung, dan juga di wilayah Jawa Timur. Selain pengungkapan tersebut bahwa memang kasus ini terungkap dari salah satu ayah korban yang mereparasi handphone dari anaknya, kemudian menemukan video kekerasan seksual yang akhirnya menanyakan hal tersebut kepada anaknya dan akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini adalah ke Polda Jawa Tengah. Kemudian setelahnya dilakukan proses penyelidikan dan juga ditangkaplah seorang pemuda asal Jepara ini berinisial S yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan pabrik konveksi di daerah Kabupaten Jepara, di mana pengakuan di warga sekitar ini juga sempat terkejut karena kepribadian dari si tersangka ini tadi, ya ini berinisial S, ini dikatakan oleh beberapa warga di sana, salah satunya adalah Pak Riyadi, ini adalah orang yang pendiam. Kemudian juga ia terkejut kasus tersebut terjadi di wilayahnya. Selain itu dari pihak kepolisian juga saat ini tengah melakukan penyidikan lebih lanjut dan juga menghimbau untuk para warga di wilayah Jawa Tengah maupun di Indonesia untuk lebih berhati-hati ataupun mengawasi anaknya, terutama untuk anak perempuan di bawah umur, karena memang modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini melalui media sosial dengan cara menghubungi dan juga merayu korban, kemudian juga melakukan kekerasan seksual dan merekam hal tersebut, sehingga rekaman tersebut digunakan oleh pelaku ataupun tersangka untuk mengancam para korbannya. Sejauh ini pemirsa, sudah ada 31 korban yang terdata, dan dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah juga masih membuka untuk posko aduan sebagaimana jika memang ada korban tambahan dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh S asal Jepara ini. Sementara itu, update yang dapat kami kabarkan dari Jepara, kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, nampaknya sudah ada 31 korban. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, kita dalami kasus ini bersama dengan Mbak Vera. Mbak Vera, tadi disebutkan sudah ada 31 korban, dan korbannya ini bukan hanya dari Jepara saja, tapi ada Lampung, Semarang, dan sejumlah wilayah di Jawa Timur lainnya. Tadi juga disebutkan bahwa sifat dari pelaku ini pendiam, dianggap anak yang baik bagi masyarakat di lingkungannya, tapi bagaimana bisa kasus seperti ini terjadi, menjadi predator anak? Ya, ini yang namanya penampilan bisa menipu ya, gitu. Jadi kita jangan mudah terkecoh dengan penampilannya seorang yang baik gitu ya. Justru predator itu memang mereka mencoba menampilkan sosok dirinya yang memang baik gitu ya, lembut gitu ya, terus tidak kasar gitu, alim, layak kalem dan sebagainya, bicara dengan tata tutur kata yang baik juga. Karena ketika mereka mau mendekati korbannya, ada proses yang namanya grooming kan. Ya, jadi kan mereka ketika menemui korbannya kan tidak langsung
langsung melakukan kejahatannya, tapi ada proses grooming dulu, membangun kepercayaan gitu. Ya, jadi memang penampilan yang baik tadi memang itu salah satu bagian dari peran dia atau sebagai predator tadi gitu ya. Oke, tapi Mbak Vera, sebetulnya faktor apa yang membuat seseorang ini bisa malah menjadi predator gitu? Banyak faktor ya, banyak faktor. Yang jelas, yang satu faktor yang pasti ada gitu ya, ada yang salah dalam pemahaman dia tentang bagaimana menjalin relasi dengan lawan jenis, bagaimana mendapatkan kepuasan seksual, itu ada yang salah di situ. Nah, tapi kan kenapa dia bisa sampai menjadi predator, tentu setiap kasus, setiap pelaku punya background historinya masing-masing gitu ya. Nanti mungkin dari proses penyelidikan bisa lebih dalam lagi kita ketahui kenapanya. Oke. Mbak Vera, tadi sudah Anda sebutkan bahwa cara predator ini mendekati korbannya itu melalui grooming ataupun pendekatan-pendekatan yang dia lakukan gitu. Ini tapi korbannya dilakukan melalui media sosial. Proses atau pola grooming seperti apa yang dilakukan oleh pelaku jika melalui media sosial ini? Untuk kasus ini persisnya seperti apa kita belum tahu ya, untuk hasil penyelidikan. Tapi yang sudah-sudah itu bisa sesimpel mengajak si anak chat, misalnya mereka main game online gitu ya, terus ada ketemu dengan orang dengan lawan main yang secara online, terus ajak ngobrol, terus besok main lagi, kok asik nih ya main sama orang ini. Nah, mulai dari situ gitu. Terus juga ada kasus juga yang pernah saya tangani mulai dari si anak ini posting sesuatu, misalnya foto gitu ya, terus si pelakunya cuma muncul, kamu cantik deh. Nah, dari situ didapatkan atensi dari si anak, terus dia tadi berpura-pura baik, pura-pura paham apa yang anak ini lalui gitu. Dan satu hal nih Mbak Nadila dan Mbak Rehana gitu ya, untuk korban gitu ya, kenapa mereka bisa sampai terperangkap sebegitu jauh gitu kan, itu kan jadi pertanyaan juga ya gitu ya. Nah, anak ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan di lingkungan terdekatnya, tentu saja akan cari di luar gitu. Dan sekarang ada media sosial nih, di mana itu jendela bagi anak untuk keluar untuk mencari apa yang dia butuhkan. Dan di luar sana ada orang-orang seperti predator ini yang memang berpura-pura baik demi keuntungannya mereka sendiri sebetulnya. Mungkin artinya kita harus berhati-hati ya dengan tadi like, terus komen juga, karena ini mungkin bisa memicu hal yang tadi ya. Lantas ini artinya apakah sebesar itu peran dari media sosial terhadap kasus-kasus serupa? Besar sekali gitu ya, apalagi kalau kita kan korbannya tadi usia 12 sampai 17 ya kalau nggak salah ya, jadi kan usia-usia remaja, di mana mereka sangat membutuhkan atensi dan mereka sangat suka sensasi gitu. Jadi kayak like, love di media sosial itu berarti banget buat mereka, dan ketika mereka mendapatkan atensi dari siapapun itu yang dia tidak dapatkan dari lingkungan terdekatnya, ya udah itu akan sangat mudah sekali untuk nempel ya gitu ya, jadi gitu. Oleh predator-predator ini. Tapi Mbak Vera, kasus ini kan terungkap ketika orang tua dari sang anak ini menemukan video tersebut gitu. Ini kenapa sih korban-korban yang memang berusia 12 tahun, yang masih berusia dini, ini takut untuk melaporkan, menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami? Apa memang ada pola dari pelasuh dari keluarga yang terpengaruh di sini atau bagaimana? Ya, ada beberapa hal ya yang mempengaruhi ya. Bisa jadi memang selama ini pola komunikasi antara anak orang tua tidak begitu bagus gitu ya. Jadi anak tidak merasa leluasa, tidak merasa bebas untuk menceritakan apapun. Takut dimarahin, malah takut disalahin gitu ya. Terus juga mungkin dari sisi predatornya mungkin ada ancaman gitu ya, ada ancaman kalau kamu lapor saya akan sebarkan, katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, tadi kan kenapa mereka bisa sampai sejauh ini, karena proses grooming tadi ya, mulai dari awal ini proses grooming nggak bisa lama ya, bisa berlangsung berbulan-bulan baru sampai mungkin terperangkap gitu. Jadi mulai dari ngobrol, dia mau mendengarkan, sehingga ada rasa percaya, ada trust yang terbangun di anak juga, dia merasa nyaman, merasa percaya, terus sehingga diajak ketemu mau gitu ya. Padahal terus dia masuk perangkap. Nah, jadinya si anak merasa, kok saya mau kok diajak ketemu, jadi ada merasa bersalahnya juga, sehingga itu yang membuat anak juga jadinya takut untuk lapor, takut untuk cerita. Nanti kan disalahin, kok kamu yang mau gitu. Kok kamu mau. Mungkin nanti kita akan dalami mengenai dampak psikologis dari korban ini nanti seperti apa Mbak Vera, tapi usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia.